Halo, selamat datang kembali di channel 2050. Kali ini kami akan membahas tentang armor atau kostum perang Iron Man yang digunakan oleh Tony Stark. Jika kita perhatikan, ada banyak sekali armor atau kostum perang Iron Man yang digunakan oleh Tony Stark, termasuk armor yang muncul dalam komik dan filmnya. Jadi sebenarnya ada banyak macam variasi armor Iron Man yang dimiliki oleh Tony Stark. Namun kali ini kami hanya akan membahas beberapa armor Iron Man yang telah kami rangkum berdasarkan kecanggihan dan kelengkapan senjata yang paling kuat dan keren pastinya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Armor yang pertama yaitu Mark I. Armor Iron Man yang satu ini secara harfiah memang benar-benar menunjukkan Iron Man yang sebenarnya, karena benar-benar sepenuhnya terbuat dari bahan besi. Berbeda dengan armor lainnya yang menggunakan teknologi mutakhir, armor yang pertama ini benar-benar terbuat dari komponen yang seadanya. Secara tampilan, memang terlihat sangat tidak canggih. Tapi tampilan industrial yang agak kasar malah memberikan kesan keren tersendiri bagi armor ini. Dan bahkan bisa dibilang armor ini merupakan ibu dari armor-armor lainnya. Jadi, armor ini merupakan kostum klasik dan yang pertama diciptakan oleh Tony Stark. Armor Mark I diciptakan dan digunakan pada saat Tony Stark berada dalam keadaan darurat ketika dia ditangkap oleh kelompok teroris di Timur Tengah. Kemudian, ia membuat dan melakukan rencana untuk kabur melarikan diri. Walaupun sebenarnya kostum ini mungkin bukanlah armor yang membuat Tony Stark menjadi sosok Iron Man yang sebenarnya. Tapi kita semua tahu dan pastinya menyukai kostum armor yang satu ini. Walaupun pada akhirnya kostum ini berhasil dihancurkan oleh serangan senjata buatan Tony sendiri yang dicuri oleh para teroris tadi. Oke, kita lanjut. Kostum berikutnya yaitu Classic Iron Man Armor atau yang juga lebih dikenal dengan sebutan Model 2 Armor. Jadi, armor inilah yang menjadi awal perubahan sempurna dari kostum Iron Man. Kostum yang awalnya hanya terbuat dari bahan besi tebal menjadi kostum Iron Man ikonik yang berwarna merah kuning yang sangat populer di kalangan para penggemar Marvel. Kostum armor ini sempat muncul pada film pertama Iron Man selama sekitar 10 menit. Dan pada scenes itu, kostum armor ini muncul dan terlihat sangat keren. Jadi diceritakan, setelah selamat dan dibawa kembali ke kota, Tony segera memulai pekerjaannya untuk menciptakan sebuah set armor baru. Dan tentunya, armor yang baru ini memiliki teknologi yang lebih canggih dari prototipe awal yang pernah ia gunakan untuk kabur melarikan diri dari kelompok teroris. Di adegan filmnya, kita dapat melihat Tony Stark berhasil terbang untuk pertama kalinya dengan menggunakan kostum ini. Dan selanjutnya, kostum armor ini sempat dicuri dan digunakan oleh Captain Rhodes pada film keduanya dan mengubah kostum armor ini untuk menjadi senjata perang yang digunakan untuk menambah pasukan perang milik pemerintah. Kostum armor selanjutnya yaitu Silver Centurion Armor. Ketika kostum armor utamanya sedang diperbaiki, Tony memiliki sebuah kostum armor cadangan. Yang awalnya kostum ini diciptakan khusus untuk James Rhodes. Kostum ini pernah digunakan oleh Tony saat menghadapi pertempuran-pertempuran kecil melawan Ironmonger dan beberapa pertarungan lain melawan pengguna armor lainnya, yang kejadian ini disebut juga sebagai Armor Wars. Tapi ketika armor ini menjadi tak dapat dikendalikan dan menyerang orang lain, Tony terpaksa untuk menghancurkan kostum armor ini agar dapat menghentikan dan menyelamatkan temannya. Silver Centurion Armor sebenarnya merupakan salah satu perubahan awal pada kostum Iron Man dari desain originalnya. Walaupun Silver Centurion hanya sebentar saja muncul dan digunakan oleh Tony, tapi, kostum armor ini menjadi salah satu armor favorit dari para fans Iron Man. Kita lanjut ke armor berikutnya, yaitu Steel Armor. Kostum armor ini muncul dalam komik Iron Man nomor 152. Kostum ini merupakan armor yang sedang dikembangkan oleh Tony Stark. Armor ini merupakan upaya pertama Tony dalam mengaplikasikan teknologi steel. Kostum armor ini merupakan mode siluman atau penyamaran yang memungkinkan Tony untuk dapat memasuki sebuah area yang dijaga dengan sangat ketat tanpa terdeteksi oleh musuh. Tony memasang panel-panel reflektor pada kostum ini.
untuk membuat dirinya menjadi tak terlihat dan berada dalam mode siluman. Ketika berada dalam mode penyamaran ini, maka Iron Man dapat menghindari radar dan sinyal sonar. Musuh tidak akan dapat melihat keberadaannya dan tak sadar ketika ia datang masuk ke wilayah musuh. Dengan menggunakan armor ini, keberadaan Iron Man tidak akan terdeteksi oleh musuh. Tapi, armor ini tidak dilengkapi dengan banyak senjata. Hal ini karena ruang senjata pada kostum ini digunakan untuk tempat sistem teknologi siluman tersebut. Jadi armor ini dapat menyesuaikan warnanya sesuai dengan warna latar keberadaannya. Pada awalnya armor ini hanya dapat menggunakan teknologi steel dalam lingkungan satu warna. Seperti misalnya daerah bersalju yang hanya memiliki warna putih. Namun kedepannya, Tony Stark akan mengembangkan fitur steel pada armor ini dan memberikan berbagai teknologi baru. Kostum Iron Man yang berikutnya, yaitu Mark III Space Armor. Kostum ini merupakan armor pilihan Tony Stark saat ingin bertualang ke planet lain. Tony Stark menciptakan armor yang satu ini setelah ia bergabung dengan kelompok The Guardians of Galaxy. Meskipun hanya memiliki persenjataan standar, armor ini dapat terbang dengan teknologi warp atau numerous repulsor yang memungkinkan Tony untuk dapat terbang mengelilingi angkasa dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Sesuai dengan namanya, kostum armor ini memungkinkan Tony Stark untuk dapat melakukan perjalanan keluar angkasa tanpa mengalami komplikasi gangguan pernapasan. Kostum armor ini juga dilengkapi dengan sistem teknologi artificial intelligence yang ia beri nama Pepper. Yang tentunya nama ini mirip dengan nama pacarnya, yaitu Pepper Potts. Pepper dapat mengendalikan kostum ini ketika berada dalam kondisi darurat. Jadi, Pepper dapat mengambil alih kendali armor dan mengevakuasi Tony Stark untuk membantunya tetap bertahan hidup di luar angkasa yang kosong. Kostum armor ini juga memungkinkan Tony untuk dapat melakukan mode pelepasan. Dan desain kostum armor ini, khususnya pada bagian helm, terlihat sangat keren. Armor selanjutnya yaitu Bleeding Edge Armor. Kostum armor ini pertama kali muncul dalam komik yang berjudul The Invincible Iron Man ke-25 dan diciptakan sebagai upgrade dari kostum armor sebelumnya. Armor ini diciptakan dengan kemampuan untuk dapat dikendalikan dengan pikiran. Teknologi mesin nano dipasangkan di dalam tubuh Tony dan dapat diperintahkan dari dalam pikiran untuk menjadi kostum Iron Man yang muncul dari kulit tubuh Tony Stark. Tapi kemudian diceritakan pemerintah US menyuruh Reed Richards untuk menghapus dan mengembalikan ke versi originalnya dari tubuh Tony. Tetapi beberapa waktu kemudian dimulai pengembangan versi yang lebih canggih dari armor ini, di mana tidak lagi berdasarkan nanoteknologi, tetapi menggunakan teknologi yang dapat menyatu dalam darah. Jadi armor ini memungkinkan Tony Stark untuk dapat berubah menjadi Iron Man dengan menggunakan pikirannya sesuai dengan keinginannya. Kita lanjut ke kostum War Machine Armor. Kostum armor ini tampilannya terlihat sangat sederhana dan polos. Jadi jika kita perhatikan, senjata yang dibawanya terlihat agak dipaksakan. Perlengkapan yang dibawa pada kostum ini sangat banyak dan besar. Jadi pada kostum ini terdapat banyak sekali senjata, seperti repulsor rantai ganda, senjata api laser, ada pedang, peluncur roket, meriam di pergelangan tangannya, penyembur api, dan sebuah unibeam yang nantinya dipasangkan oleh Rhodes ketika armor ini menjadi miliknya. Karena desain perlengkapan senjatanya inilah, armor ini diberi nama War Machine dan diciptakan memang untuk menghancurkan musuh. Seperti yang bisa kita saksikan pada adegan film Iron Man 2. Di mana War Machine memiliki kemampuan perang yang sangat luar biasa ketika bertarung bersama Iron Man melawan sekelompok Ironmonger. Oke, kita lanjut. Kostum armor berikutnya, yaitu Thor Buster Armor. Armor ini didesain khusus untuk melawan Thor. Fitur unik dari kostum armor ini adalah memiliki sumber tenaga dari sebuah kristal Asgardian yang memiliki energi sangat besar. Jadi, pada awalnya Thor sendirilah yang memberikan kristal ini kepada Tony Stark untuk dipelajari dan diteliti lebih lanjut. Dengan harapan nantinya bisa dijadikan sebagai sumber energi yang aman dan bersih bagi bumi. Tapi ketika melakukan penelitian tersebut, Tony berseteru dan bertarung dengan Thor. Jadi, Tony menggunakan sumber energi tersebut untuk menciptakan Thor Buster Armor. Dan hal ini menyebabkan Thor menjadi marah karena Tony menggunakan pemberian dari dewanya tersebut untuk dijadikan sebagai senjata.
Jadi ketika Thor marah dan mengamuk, Tony Stark mencoba untuk menghentikannya dengan menggunakan armor baru ini, yang ia juluki Thor Buster atau penghancur Thor. Karena ditenagai dari Guardian Crystal, yaitu sebuah kristal dari dunia Asgard, dimensi Thor, maka menjadikan armor Iron Man yang satu ini dapat terbang dan bertarung dengan kekuatan sihir. Armor ini dapat menyerap dan memanipulasi energi Asgardian hingga memberikan Iron Man kekuatan Odin. Dan pastinya dengan armor ini, Iron Man mampu untuk mengatasi serangan kekuatan petir Thor. Hingga Thor sendiri pun terkejut dan tidak menyangka dengan kekuatan besar yang dimiliki armor ini. Jadi armor ini berbeda dengan armor Iron Man lainnya. Thor Buster Armor tidak hanya memiliki kecanggihan teknologi, tetapi juga memiliki kekuatan magis. Kita lanjut ke kostum berikutnya, yaitu Modular Armor. Kostum armor yang satu ini benar-benar terlihat sangat keren. Bukan hanya tampilannya yang keren, tetapi kostum armor ini juga memiliki komponen sistem yang terintegrasi penuh. Dan setiap bagian dari kostum ini memiliki fungsi masing-masing yang sangat luar biasa. Seperti misalnya bagian helm, sarung tangan, sepatu, dan bagian lainnya memiliki fitur yang berbeda-beda. Kostum armor ini juga memiliki titik penyambung untuk berbagai bagian lainnya. Jadi, armor ini dapat tersambung dan menyesuaikan dengan berbagai macam senjata dan alat lainnya. Tony Stark menggunakan kostum armor yang satu ini untuk beberapa keadaan khusus. Kita lanjut ke kostum berikutnya, yaitu Hulk Buster Armor. Armor ini merupakan salah satu kostum armor yang paling populer dan spesial bagi para penggemar Marvel. Armor ini beberapa kali digunakan dan muncul dalam komik, dan sering digunakan dalam World War Hulk storyline. Dan armor ini tentu saja didesain khusus untuk mengatasi Hulk. Kostum armor ini sempat muncul dalam film Avengers Age of Ultron. Jika sebagian besar lawan-lawan akan menghindar ketika bertarung dengan monster hijau yang marah yaitu Hulk, tetapi tidak dengan Iron Man. Dengan menambah banyak lapisan ekstra, kostum armor ini tidak hanya mampu untuk menahan serangan dari Hulk, tapi juga dapat melakukan serangan balik kepada Hulk. Desain kostum armor yang satu ini terlihat cukup sederhana, tetapi ketika tujuannya untuk mengalahkan The Incredible Hulk, maka kostum armor yang satu ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Kita lanjut ke kostum armor yang berikutnya, yaitu Extremis Armor. Armor yang satu ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa dari bagaimana Tony Stark dapat menggunakan dan melakukan perubahan fundamental terhadap kostum armor Iron Man sebelumnya. Jadi diceritakan, Tony Stark terluka parah ketika mengalami pertarungan Skrull Invasion. Tony terpaksa melakukan sebuah percobaan eksperimental dengan menggunakan Bioserum Super Soldier yang disebutnya sebagai Extremis. Hal ini ia lakukan agar dapat menyembuhkan luka parah yang dialaminya. Virus dari Bioserum tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Tony dengan menggunakan lapisan kostum emas yang terbuat dari nanonites. Kemudian, lapisan tersebut dapat masuk ke dalam tulang-tulang tubuh Tony ketika tidak sedang diaktifkan. Dan ketika diaktifkan, lapisan kostum armor tersebut keluar dari pori-pori kulit Tony. Hasil percobaan ini tidak hanya membuat dirinya menjadi lebih kuat, tetapi juga memungkinkan Tony untuk dapat terhubung dan menyatu dengan bagian lapisan kostum armornya ini, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, pemerintah US yang telah dipengaruhi oleh Justin Hammer memaksa Tony untuk melepaskan teknologinya tersebut dan dikeluarkan dari tubuhnya. Kostum ini terlihat sangat keren dan luar biasa. Walaupun sekilas, desainnya akan terlihat mirip dan memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan kostum Bleeding Edge Armor yang telah disebutkan sebelumnya. Armor ini merupakan kostum Iron Man yang membawanya ke level yang lebih jauh dari sebelumnya. Kemampuan lain dari armor ini adalah memungkinkan Tony untuk dapat mengakses seluruh kostum armor yang ada dengan menggunakan pikirannya. Hal ini artinya Tony Stark dan kostum armor Iron Man-nya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, jadi itulah pembahasan beberapa kostum armor Iron Man yang dimiliki oleh Tony Stark. Dan tentunya masih ada beberapa jenis kostum armor lainnya yang dimiliki oleh Tony Stark yang belum dapat kami bahas kali ini. Jadi, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.